Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Valentina Kefebrianti dengan NIM 12210183001, mahasiswa jurusan Tadris Bahasa Indonesia kelas 5A, akan mempresentasikan profil bahan ajar teks deskripsi pada siswa kelas 7 SMP atau MTS. Oke, langsung saja pada poin yang pertama, yakni judul bahan ajar. Judul bahan ajar yang akan saya buat berupa modul, saya beri judul Menyibak Informasi dalam Teks Deskripsi. Mengapa saya beri judul seperti itu? Karena menurut saya, dalam pembuatan modul bahan ajar yang saya buat, akan saya paparkan materi terkait seluruh informasi mengenai teks deskripsi. Selanjutnya, pada poin yang kedua, yakni keunggulan bahan ajar berupa modul yang akan saya buat, saya akan menjelaskan 5 keunggulan dari pembuatan modul untuk digunakan sebagai bahan ajar. Yang pertama, dengan menggunakan modul, setiap siswa bisa memperoleh pelajaran atau pembelajaran yang sesuai dengan kemampuannya. Penerimaan materi bisa disesuaikan dengan kecepatan masing-masing setiap siswa. Yang kedua, pada pembuatan modul yang akan saya buat, akan menggunakan font huruf yang mudah dibaca, agar siswa lebih tertarik untuk membaca dan lebih tertarik untuk memahami materi dalam modul tersebut. Yang ketiga, pada modul yang akan saya buat, saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai teks deskripsi, tetapi akan saya bahas secara jelas dan rinci. Akan saya ambil poin utama, namun akan saya jabarkan secara jelas dan rinci. Terus lalu keunggulan yang keempat, pada modul yang akan saya buat, saya juga akan menyisipkan beberapa gambar yang nantinya bisa menjadi ajang hiburan bagi siswa dalam membaca modul yang akan saya buat tersebut. Tujuan pemberian gambar ini agar siswa tidak merasa monoton membaca tulisan saja, yang nantinya dikhawatirkan akan membuat siswa merasa bosan atau siswa akan merasa jenuh karena membaca materi saja. Yang kelima, pada modul yang akan saya buat, saya juga menggunakan bahasa yang fleksibel atau tidak bertele-tele, atau bahasanya mudah difahami oleh siswa, agar siswa lebih tertarik dan antusias belajar teks deskripsi dalam modul yang akan saya buat. Selanjutnya, pada poin yang ketiga, pada bentuk bahan ajar berupa modul yang akan saya buat, saya memilih bentuk modul yang berbentuk cetak. Karena dengan bentuk cetak akan membuat siswa lebih tertarik dalam mempelajari suatu materi. Seperti itu. Selanjutnya pada poin yang keempat, pengertian struktur dan ciri kebahasaan dari teks deskripsi. Pengertian teks deskripsi. Teks deskripsi ialah sebuah teks yang berisi gambaran dari suatu hal, benda, binatang, atau sebuah kejadian maupun peristiwa. Teks deskripsi bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan sejelas-jelasnya mengenai suatu hal tersebut untuk dijelaskan kepada khalayak ramai. Pada teks deskripsi, pembaca seolah-olah mengetahui secara nyata tentang suatu hal yang telah dibahas. Dengan kata lain, dengan menggunakan teks deskripsi ini, kalimat-kalimatnya melukiskan sesuatu hal dan menyatakan sesuatu hal tersebut. Jadi seolah-olah pembacanya itu ikut merasakan, menghayati, dan ikut merasakan apa yang ada dalam sebuah teks deskripsi tersebut. Struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi ada 3. Yang pertama, identifikasi. Identifikasi merupakan suatu proses untuk menentukan identitas objek yang akan digambarkan atau akan dijelaskan. Kemudian, struktur teks deskripsi yang kedua ialah klasifikasi. Pada tahap ini, dikelompokkan berdasarkan standar atau kaidah yang sesuai atau sudah ditetapkan. Struktur yang ketiga yakni deskripsi bagian. Pada tahap ini,
Deskripsi berisi gambaran penjelasan lebih lanjut terkait deskripsi umum secara jelas dan terperinci guna memberikan efek emosional kepada para pembaca, sehingga para pembaca seolah-olah mengerti dan dapat merasakan apa yang telah dipaparkan dalam teks deskripsi tersebut. Selanjutnya, ciri kebahasaan teks deskripsi. Ciri kebahasaan teks deskripsi itu ada 5. Yang pertama, sebuah teks deskripsi pasti mengandung kata sifat. Yang kedua, sebuah teks deskripsi harus mengandung kata benda. Yang ketiga, sebuah teks deskripsi harus mengandung frasa kata benda. Frasa kata benda seperti, lusa kemarin ayah memberikan saya sepatu baru. Sepatu baru merupakan frasa kata benda. Yang keempat, sebuah teks deskripsi harus mengandung kata kerja transitif, seperti halnya kata mendengar, berbicara, memasak, memukul, dan lain sebagainya. Serta yang kelima, sebuah teks deskripsi harus mengandung kata keterangan. Kata keterangan di sini berguna untuk memberikan informasi tambahan pada suatu objek yang akan dibahas pada sebuah teks deskripsi. Selanjutnya, pada poin yang terakhir atau yang nomor 5, saya akan menjelaskan mengenai indikator, kegiatan, serta rubrik penilaian pembelajaran teks deskripsi. Pada indikator, saya mengambil berdasarkan KD 3.1 yang berbunyi, mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah. Indikatornya, yang pertama, mampu menjelaskan ciri umum teks deskripsi berdasarkan isi dari teks yang dibaca atau didengar. Indikator yang kedua, mampu menunjukkan ciri umum teks deskripsi berdasarkan tujuan komunikasi pada teks yang dibaca atau didengar. Indikator yang ketiga, mampu menunjukkan ciri teks deskripsi berdasarkan aspek kebahasaan pada teks yang dibaca atau didengar. Serta indikator yang terakhir atau keempat, mampu menyebutkan jenis teks deskripsi pada teks yang dibaca atau didengar. Kemudian, kegiatan. Kegiatan yang pertama yakni membaca sebuah teks deskripsi yang berjudul Candi Borobudur. Yang kedua, membaca teks deskripsi yang berjudul Sekolah. Yang ketiga, mengamati dan menyimak gambar yang telah tersedia pada bahan ajar terkait hal yang dideskripsikan. Yang keempat, mencoba mendeskripsikan objek yang ada pada bahan ajar serta lingkungan sekitar. Yang kelima, menjelaskan ciri umum teks deskripsi yang telah dibaca. Yang keenam, menunjukkan ciri teks deskripsi berdasarkan aspek kebahasaan. Yang ketujuh, menjelaskan jenis teks deskripsi yang telah dibaca. Rubrik penilaian. Pada rubrik penilaian, memiliki kompetensi yang harus diukur. Kompetensi yang harus diukur di sini ada 2. Yang pertama, identifikasi nilai, dan yang kedua, penjelasan nilai. Kemudian, hal yang dinilai itu berupa deskripsi. Deskripsi yang pertama, mampu menjelaskan ciri umum teks deskripsi berdasarkan isi pada teks yang dibaca atau didengar, sesuai indikator. Yang kedua, mampu menunjukkan ciri umum teks deskripsi berdasarkan tujuan komunikasi pada teks yang dibaca atau didengar. Dan yang ketiga, mampu menunjukkan ciri teks deskripsi berdasarkan aspek kebahasaan pada teks yang dibaca dan didengar. Dan yang terakhir, mampu menyebutkan jenis teks deskripsi yang dibaca atau didengar. Pada hal-hal yang dideskripsikan ini, nantinya akan dinilai, dan nilainya akan diberi skor 1-4. Keterangan skor. Skor 1 bernilai kurang sesuai. Skor 2 bernilai cukup sesuai. Skor 3, siswa akan mendapat skor 3 jika jawabannya sesuai. Dan 4, siswa akan mendapat skor 4
jika jawabannya sangat sesuai. Kemudian, deskripsi pada penilaian yang kedua, yakni penilaian penjelasan nilai. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan ciri umum teks deskripsi berdasarkan isi pada teks yang dibaca atau didengar, sesuai indikator. Yang kedua, siswa mampu menunjukkan ciri umum teks deskripsi berdasarkan tujuan komunikasi pada teks yang dibaca atau didengar. Yang ketiga, mampu menunjukkan ciri teks deskripsi berdasarkan aspek kebahasaan pada teks yang dibaca atau didengar. Dan yang terakhir, mampu menunjukkan atau menyebutkan jenis teks deskripsi yang telah dibaca atau didengar. Pada nilai, penjelasan nilai ini skornya juga sama, dari rentang 1 sampai 4, yang mana siswa akan mendapat nilai 1 jika jawabannya kurang sesuai. Siswa akan mendapat nilai 2 jika jawabannya cukup sesuai. Siswa akan mendapat nilai 3 jika jawabannya sesuai. Dan siswa akan mendapat nilai sempurna atau 4 jika jawaban siswa sangat sesuai. Kemudian, nilai pengetahuan yang dikerjakan oleh siswa dihitung dengan rumus seperti yang saya tunjukkan pada slide PPT ini. Nilai sama dengan skor yang diperoleh dibagi skor maksimal dikalikan 100. Baik, begitulah hasil presentasi profil bahan ajar modul teks deskripsi pada kelas 7 dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.